kita senang banget ada banyak yang tuning in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp kami ke nomor berikut ini. Yuk kita siapkan diri untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya, welcome again di acara Worship and Word. Sama-sama kita malam hari ini puji dan menyembah Tuhan, sama-sama akan mendengarkan firman. Dari manapun Anda malam hari ini, jika Anda ingin didoakan, silahkan menulis pada kolom chat yang ada. Mari kita sama-sama memuji muliakan Tuhan seperti Allah yang patut ditinggikan. Amin. Tempat ini kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kau hadir Tuhan.
semua kuasa gelap, karena ada Yesus kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tempat ini kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kau hadir, kami rindu Kau Tuhan. Manapun kami dalam malam hari Tuhan, kami hanya ingin bertemu dengan-Mu Tuhan. Yesusku, Tuhan hadir di rumah ini, kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini, berkaryalah Roh-Mu di sini, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kami yakin Kau hadir bersama kami Tuhan, dan kemenangan menyertai Yesus. Yesus, kami rindu Kau Tuhan, kami rindu Kau Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita sama-sama declare, yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau
Dimanapun malam hari kami berada ya Tuhan. Kami angkat segala kekhawatiran kami, penyakit yang kami hadapi, segala struggle ya Tuhan yang kami hadapi. Kami masuki tahun ini Tuhan, berjalan bersamamu. Kami gak takut, kami percaya karena Engkau berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya itu mungkin yang bisa kami nyatakan padamu Tuhan. Tapi hanya Engkau Tuhan yang patut menerima puji dan sembah dari kami. Thank you Lord. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Shame is gone, I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Mari angkat pujian. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name.
our praise. Your name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens. Your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. I stand in awe of you, and I stand in awe of you, Holy God, to whom our praise is due, and I stand in awe of you, and I stand in awe of you, and I stand in awe of you, Holy God,
Angkat kedua belah tanganmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya.
terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat, mujizat terjadi. Masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku Tetap bersyukur. buka Mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Haleluya. Haleluya. Yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini bagi semua anak-anak-Mu yang punya kebutuhan. Mereka yang menuliskan kebutuhan mereka, baik itu masalah keluarga. Tuhan sendiri turun tangan, campur tangan, menolong keluarga mereka. Bagi mereka yang berdoa untuk pernikahan mereka, nama-nama yang mereka tulis, Bapak, Engkau sendiri turun tangan, tolong pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, Bapa kami berdoa, Tuhan kuasa kesembuhan-Mu Engkau ulurkan bagi anak-anak-Mu, supaya yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa kesembuhan-Mu, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang punya keterikatan, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus semua ikatan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa buat setiap hati supaya kami boleh terus menyala-nyala buat Tuhan. Kami tahu dunia dan iblis ingin padamkan api kami sama Tuhan. Tapi malam hari ini kami berdoa buat setiap hati yang tuning in. Hati mereka dikuatkan. Hati mereka dibuat Tuhan terus menyala-nyala. Makin cinta Tuhan, makin cinta sesama dan jadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan siapkan kami untuk pembahasan hari ini. Kami berdoa apa yang kami bahas itu boleh membangun kami, menguatkan kami, mengarahkan kami. Sehingga kami boleh jadi anak-anak-Mu yang kuat bukan yang lemah. Yang menang bukan yang kalah. Yang berbuah bukan yang mandul. Di dalam nama Yesus semua yang siap diberkati bersama kita berkata amin. Selamat malam semuanya, welcome to Alpha Omega Church. Selamat datang di worship
and Words. Kalau ini pertama kalinya Anda join dengan kita, kita berdoa, ini jadi momen yang bisa membangun hidup Anda. Anda bisa punya momen yang intim sama Tuhan lewat doa dan lewat firman. Kalau Anda bukan Kristen sekalipun, Anda perlu tahu Tuhan gak jauh dari hidup Anda. Tuhan sedekat seperti nafas hidup Anda. Dan dia bisa kita akses melalui doa kapanpun. Dan Tuhan sangat rindu untuk bisa dekat dengan kehidupan Anda. Nah, hari ini saya ingin ngajak kita ngebahas. Saya beri judul pembahasannya adalah ini. Ketika bingung. Saudara pernah bingung? Kalau Anda pernah bingung boleh ketik di kolom chat ya. Saya yang pernah bingung. Pendeta bisa bingung gak? Bisa, saudara. Kadang kita mau ambil keputusan, program mana, ya, penempatan pelayan, dan lain sebagainya. Itu aja kita juga bisa bingung. Nah, sebagian kita menghadapi masalah, gak jarang kita juga gini, Tuhan, kapan ini selesainya? Bingung Tuhan, bagaimana menghadapinya? Ingat zaman-zaman dulu waktu kita ngadepin corona ya. Kita semua bingung kayak Tuhan kapan ya semuanya bisa normal. Hari ini semua sudah normal, masih ada aja banyak kebingungan yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Waktu kita ngadepin tantangan gak jarang saudara, iman kita bingung. Cara pandang kita tentang Tuhan mungkin jadi bingung gak karu-karuan. Sebagian saudara mungkin Anda bingung dengan pekerjaan hari-hari ini. Anda lagi bingung dengan pemasukan Anda hari-hari ini. Anda lagi bingung mungkin dengan pernikahan Anda hari-hari ini. Atau bingung dengan cara mengurus anak Anda. Ada banyak pertanyaan, gimana aku harus melakukannya? Apa yang harus aku lakukan? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bagi kita yang mengandalkan nih talenta kita, yang mengandalkan potensi kita, kemampuan kita, skill kita, kehebatan kita. Gak jarang kita mengandalkan semua yang kita bisa dan tetap gak works. Akhirnya apa? Kita bingung. Nah, sehingga pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika kita bingung? Bagi yang Kristen, Anda mungkin nanya gini, katanya orang benar hidupnya akan berbeda. Tapi kok saya malah ngalamin tantangan? Bukannya Alkitab pernah ngutip ya katanya, walaupun 1000 rebah aku akan tetap. Tapi kok rasanya aku ikut rebah ya? Mungkin ini yang Anda pikirin hari-hari ini. Aku ikut Yesus, aku pikir aku akan lebih diberkati, aku akan lebih baik. Tapi kenapa kok justru aku ngalamin tantangan hari-hari ini? Sebagian kita mungkin punya motivasi yang berbeda ikut Yesus dan Anda tanya, aku pikir aku ikut Yesus supaya makin berkelimpahan. Tapi orang lain gak ikut Yesus lebih berlimpah, aku kok biasa-biasa aja. Anda jadi bingung. Sebagian lagi Anda mempertanyakan, apa aku ini salah, apa aku ini kurang benar, apa aku gimana? Nah, bagi yang bukan Kristen, Anda mungkin tergoda ikut Yesus supaya semuanya jadi lebih baik dibanding dengan yang lain. Tapi hari ini saudara, yuk kita ikutin bersama-sama. Kalau Anda hari ini bingung, saya ingin ngajak kita lihat. Orang di zaman dulu, sejak zaman dulu sudah pernah bingung. Makanya poin yang A adalah gini, kebingungan di abad awal. Contoh aja saudara, orang yang ikut Yesus di abad awal ya. Paling dekat dengan momen yang namanya salib atau momen kebangkitan. Pengikut Yesus di abad awal mereka juga bisa bingung loh saudara. Saudara pikir kalau mereka menyaksikan momen penyalipan. Sebagian mungkin terharu, sebagian mungkin mempertanyakan. Dan sebagian lagi juga bingung loh. Ini orang bener apa salah ya? Kalau kita dengerin obrolan dan pendapat seperti hari ini. Wow, itu bisa membedakan loh. Yang satu mikir, kalau Yesus gak salah ya. Kenapa kok dia dihukum? Apalagi kalau misalnya beritanya udah dimanipulasi gitu kan. Oh, akhirnya kan Anda mikir, iya juga ya. Ini orang pasti salah, makanya divonis hukuman. Yang lain mungkin yang satu mikir gini, kalau Yesus salah, karena Yesus salah, makanya dia dihukum. Sehingga itu bisa bikin orang bingung loh di zaman itu ikut Yesus. Ini mana yang benar ya? Dia itu baik, tapi kok ya dihukum seperti kriminal.
Bisa nggak sih orang seperti Yesus ini dipercaya, tapi kok dia dihukumnya kok memalukan kayak gitu ya? Yakin masih mau ikut orang seperti gini? Nah, apalagi zaman sekarang ya kan, Golgota itu katanya ada dua versi kan, versi Kristen dan versi Katolik. Nah, yang versi Kristen Golgotanya itu di dekat jalan raya yang besar. Dan memang Via Dolorosa itu kan jalan marketplace memang ya. Nah, asumsinya golongan Kristen, di sisi Kristen, Yesus itu disalib dekat keramaian untuk apa? Mempermalukan. Tapi ini juga jadi pelajaran buat kita. Kalau Yesus dipermalukan, kita yang ikut Yesus juga bisa loh dipermalukan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, orang zaman itu bayangin Yesus saja dipermalukan. Terus gimana dengan kita yang ikut? Jadi pengikut Yesus di momen itu juga penuh kebingungan loh saudara. Kalau ikut nanti kita dipermalukan. Bahkan mungkin mati gitu. Kalau ikut Yesus taruhannya nyawa loh, tapi gimana? Nih contoh yang lain. Waktu Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya, orang-orang dekatnya gitu kan. Tapi kalau Anda tahu ceritanya, hoax dan buzzer itu kan udah bikin cerita itu simpang siur dan sangat membingungkan. Matius 28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kalau saya boleh ajak kita lihat ya summary-nya ya. Anda bisa lihat juga ayatnya. Nah ayat yang ke-11 itu kan penjaga-penjaga itu datang dan memberitahukan kepada imam-imam apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Batu itu bisa tersingkirkan dan kubur itu kosong. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ayat yang ke-12 yang terjadi apa? Mereka dikasih duit sejumlah besar uang. Disogok alias. Ayat yang ke-13 mulai disetting. Bikin cerita yang berbeda. Di plot yang berbeda. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Plot twist Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang terjadi. Hoax. Buat versi lainnya gitu. Dicuri kok dia nggak bangkit. Oh itu mah murid-muridnya, settingan murid-muridnya gitu. Coba lihat ayat yang ke-14, ayat yang ke-15. Kedengaran wali negeri ya. Nanti disampaikan, ini kan berarti udah main politik dia. Semua jajaran di atas udah berpolitik semua kan berarti kan. Nggak apa-apa ceritanya pokoknya dicuri aja. Kita atur semua, kita setting, kita kasih tahu. Sehingga kamu nggak ada masalah gitu. Ayat yang ke-15 Bapak Ibu saudara sekalian. Dari cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Coba kita ikut versi yang mana? Kenapa kita memilih versi Yesus yang bangkit? Di zaman itu saudara, pengikut-pengikut Yesus itu penuh kebingungan loh. Nah bingung gak cuma hanya sampai di situ saudara. Nih saya kasih contoh yang lain ya. Pengikut Yesus di tahun-tahun atau abad-abad yang awal banget. Setelah Yesus mati, bangkit, terangkat ke sorga. Ya, abad 1, abad 2, abad 3. Jadi pengikut Yesus itu gak mudah. Gak mudah. Bayangin, dihina, dikucilkan. Itu minoritas, bahkan disiksa saudara. Coba kalau Anda bayangkan itu terjadi zaman sekarang ya. Pasti kan orang gini kan. Ngerasanin, ngegosipin nih. Ini orang kan pengikut Yesus yang disalib. Udahlah gak usah ngomong sama mereka orang-orang aneh. Pemimpinnya aja udah kalah. Udah mati gitu ya. Tapi masih percaya. Udah gak usah sosialis sama mereka lah. Itu kan settingan semua. Wong muridnya yang curi kok. Bilangnya bangkit gitu. Ini orang-orang percaya Yesus ya. Enggak. Kalau mereka bisa bikin setting-setting kayak gitu. Apalagi kalau bisnis sama mereka. Itu mah penipu loh. Nanti bisnis kita bisa disetting sama mereka gitu. Saudara bisa ngebayangin. Jadi orang Kristen pengikut Yesus di zaman itu tekanannya. Difitnah. Dikatain orang. Ngakunya pemimpinnya naik ke sorga padahal disembunyiin. Kok masih percaya ya kayak gitu-gitu ya. Apa nggak bodoh ya mereka itu. Bahkan bukan cuma dihina saudara. Bahkan sampai ini martir. Disiksa. Mati karena iman. Kalau Anda pengikut Yesus lama, Anda orang Kristen lama. Anda tahu ceritanya Stefanus martir yang pertama.
Itu terjadi di tahun 20, di tahun 30 awal-awal itu. Karena apa? Itulah gambaran tekanannya orang ikut Yesus di zaman itu. Bisa bingung loh saudara. Gak semudah yang kita bayangin sekarang. Nah yang berikutnya adalah gini, normal is objektif. Kalau hari ini kita ini adalah orang yang sering bingung. Ikut Yesus masih aja ngalamin kebingungan. Nah perhatikan gini, ternyata di zaman itu ditentang, difitnah, ditekan itu normal. Sehingga kita belajar normal itu adalah sesuatu yang objektif. Benar nggak sih? Kalau kita berkaca sama tantangan iman di abad yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita sedang mengalami kebingungan hari ini, kemudian kita berkaca ke sana. Oh wow, kita mikir ternyata zaman dulu itu bingung dan tertekan tuh normal gitu. Kitanya aja yang for so long we got it too easy. While the early follower of Jesus, they are constantly under pressure. Kita aja yang sekarang ini semuanya gampang. Padahal pengikut Yesus di awal, mereka itu secara konstan ada di bawah tekanan. Nah apa yang bisa kita pelajarin dari pengikut Yesus di abad awal? Tantangan mereka gak mudah. Sekaligus menjawab gini hari ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita bingung? Mungkin hari-hari ini sudah ngadepin kebingungan bisnis, kebingungan pekerjaan, kebingungan keluarga, kebingungan iman, rohani kita. Yuk apa yang bisa kita lakukan belajar dari orang-orang Kristen di abad awal ini? Yang pertama, ketika Anda bingung, saudara, ini yang pertama. Yang bisa kita lakukan adalah accept. Boleh gak ketik di kolom komen kita, accept. Menerima keadaan, berdamai dengan apa yang sedang terjadi. Nah, seringkali kita jadi pahit, jadi marah karena apa? Kita gak terima. Gak terimanya gimana? Katanya orang benar akan berbeda. Apa aku ini kurang baik tak? Apa aku ini kurang gini, kurang gini? Yang lain lagi membenarkan kan, pasti kan membenarkan diri. Aku sudah gini, aku sudah gitu. Apa Yesus itu, ini Tuhan yang salah mungkin. Katanya diberkati, ditolong, mana aku kok gak lihat pertolongan Tuhan. Wah kita gak terima, bener gak sih? Gak bisa terima kita. Kita mulai apa? Salah-salahin keadaan. Apa Tuhan ciptain masalah? Kita mulai salah-salahin orang lain, terlalu panik, terlalu takut, kurang beriman, terlalu beriman, terlalu rajin atau kurang rajin, terlalu males atau kurang males, kita nyala-nyalain. Dan yang terjadi kita selalu menyangkali realita. Bahkan kita pakai hal-hal yang rohani, mungkin kelihatannya rohani. Ayo perkatakan, ayo nubuatkan. Kadang saudara, hal termudah untuk dilakukan saat bingung adalah ini. Belajar menerima, accept it. Berdamai dengan keadaan. It is what it is. Suamiku, istriku, keluargaku, anakku. Kalau nggak terima terus, bengkerengan terus, kita juga capek. Ini bagi yang lama atau yang baru ya. Accept it, bahwa gini, dalam iman Kristen, kalau berkaca dari apa yang kita lihat di Alkitab tadi dan pengikut Yesus di abad awal. Bagi yang Kristen atau yang Anda baru dalam kekristenan, Anda perhatikan ini. Kita perlu terima ini. Christianity is never about comfort zone. Perjalanan kita ikut Tuhan itu nggak pernah tentang zona nyaman. Bukan tentang materi, bukan duit. Tapi tentang ini loh. Mengasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan. Dan hidup semakin serupa dengan gambarnya Yesus. Termasuk dalam bisnis loh saudara, ini realita kan. Success is never about comfort zone. Benar apa benar? Orang yang udah mulai comfort zone, mereka mulai ketinggalan. Nah secara iman saudara, saya cuma mau cerita aja ya. Di abad 1, di awal-awal abad 2 ya. Mungkin Anda gak kenal orang ini tapi cerita hidupnya menginspirasi. Ada orang yang bernama Ignatius dari Antioquia. Karena dia cerita tentang Yesus saudara. Dia ditangkap, dipenjara. Dan dia bakal jadi martir. Saudara bagi dia gini, ini yang menarik dari cerita yang saya baca ini. Ditangkap, dipenjara dan bakal menjadi martir. Bagi dia adalah gini, anugerah.
Kita yang ikut Tuhan, mana mau ditangkap karena Tuhan. Apalagi mau dimartir karena Yesus. Kalau bisa Tuhan, ya nggak mau Tuhan gitu. Tapi ternyata bagi Ignatius, dia melihatnya itu apa? Dia menerimanya ini sebagai apa? Anugerah dan kehormatan. Karena dia bilang, Yesus saja ditangkap. Nggak kaget kalau aku ditangkap. Yesus saja dibunuh. Nggak kaget kalau aku dibunuh gitu. Bahkan dia menulis kepada orang-orang Kristen di Antioquia yang tulisannya hampir sama dengan tulisan Paulus di Filipi 2 ayat 17. Dan Paulus juga mengucapkan nasihat yang sama. Tetapi, perhatikan ini. Sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Ini menarik saudara. Kita baca berikutnya. Aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Mana ada saudara darah dicurahkan sukacita. Korban sukacita. Gak ada. Kalau itu terjadi dan kita gak terima realita iman ini. Kadang kita bisa mempertanyakan Tuhan. Kita jadi pahit sama Tuhan. Nyalain orang. Nyalain semua akan kita salahin. Tapi waktu kita bingung. Simple things yang kita bisa pelajarin dari orang-orang ini adalah. Accept the reality. Termasuk perjalanan iman kita, it's never about comfort zone. Tapi tentang apa? Dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup makin serupa dengan Kristus. Dalam pernikahan, accept it. Makin gak bisa terima, makin pengkerengan, makin gak damai sejahtera. Cobaan. Kadang hal termudah untuk dilakukan saat bingung adalah apa? Terima, it is what it is. Tapi gak cuma sampai situ, kita belajar yang kedua adalah ini. Setelah Anda bisa accept, yang kedua Anda ini adjust. Adjust, menyesuaikan. Dalam pergumulan iman, orang-orang yang dulu ya menyiksa pengikut-pengikut Yesus di tahun-tahun awal 20-an ya. Tapi kemudian bagaimana Tuhan jumpai orang ini secara pribadi dari pembenci Yesus jadi pengikut Yesus. Orang yang bernama Paulus. Kepada orang-orang Kristen di Roma yang mengalami tekanan, kesengsaraan dan tantangan. Paulus ngajak orang-orang ini, oke, kita accept the reality. Tapi juga kemudian dia ngajak ini, let's adjust to it. Waktu saudara bingung, you accept the reality about your marriage, about your kids. Setelah itu apa? We adjust, menyesuaikan. Roma bilang apa? Paulus bilang apa di Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dia bilang gini. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Paulus ngajarin, waktu kita dalam tekanan, kita bingung, kita pada pertanyaan. Selain kita accept, yang berikutnya Paulus ngajarin, adjust to it. Karena apa? Kita adjust kepada kesengsaraan mungkin, nggak nyaman, hal yang baru. Tapi itu akan menimbulkan ketekunan. Dan setelah kita adjust, ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji. Dan waktu kita makin adjust lagi, tahan uji itu akhirnya itu menimbulkan apa? Pengharapan dalam kehidupan kita. Ada satu cerita yang menarik dalam bisnis ya, dunia bisnis. Kalau Anda tahu ada satu novelis terkenal namanya Stephen King. Kita taunya dia orang yang sukses menulis buku-buku horor gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa orang ini udah pernah ditolak lebih dari 30 kali. Buku yang dia tulis, karya yang dia tulis, bayangan yang dia tulis itu udah ditolak lebih dari 30 kali. Tapi setiap kali dia ditolak, dia gak nyerah. Dia gak sakit hati. Dia gak kecewa. Dia adjust lagi. Dia adjust lagi. Dia adjust lagi. Sampai akhirnya publisher lihat, loh kok ini bagus ya. Dan itu jadi titik tolak kesuksesannya. Mungkin hari ini saudara kayak gitu. Sedang ngalamin penolakan. Ini kok tertutup. Ini kok gak bisa. Ini kok kayak gini. Anda gak terima dengan keadaan. Hikmahnya adalah gini. Adjust. Adjustment sederhana bisa merubah ini. Failure jadi sukses. Simple adjustment can turn a failure into success.
Nah, dengan kebingungan seperti ini, yuk adjust. Mungkin Anda perlu adjust secara marketing, secara promosi dalam hidup saudara. Dalam pernikahan adjust cara kita komunikasi satu dengan yang lain. Dalam pernikahan kita adjust cara kita menghormati satu dengan yang lain atau apapun itu. Karena simple adjustment can turn a failure into success. Nah, setelah kita adjust, ini yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah gini. Accelerate. Ini yang menarik di abad awal ya, ada orang non-Kristen yang dia ini sebenarnya dipersiapkan untuk jadi gubernur provinsi. Ini terjadi di abad yang ketiga tahun 256 gitu kan. Tapi somehow orang ini dalam proses sekolahnya dia ngalamin Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus itu secara Roh Kudus, secara pribadi jumpain dia. Dan akhirnya orang ini bisa kenal dan dimuridkan oleh seorang pengacara yang on fire buat Tuhan. Banyak nulis buku-buku Kristen, namanya adalah Tertullianus. Kalau Anda belajar sekolah Alkitab, Anda sangat ngerti tentang siapa Tertullianus dan karya-karyanya. Nah, si Prian ini yang tadinya dipersiapkan untuk menjadi gubernur dan bagaimana Tuhan menjumpai dia. Dia ngerti. Realitanya ikut Yesus akan disiksa. He accepted. He adjusts the way he thinks. Dan cara dia melakukan sesuatu. Tapi dia bukan hanya adjust. He accelerated. Setiap kali dia mendengar ya, ketika di Afrika Utara ada wabah. Diajak pengikut-pengikut Kristus gerak. Supaya apa? Jadi berkat. Banyak orang ngalamin Yesus. Wah, didoakan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dia nggak hanya berhenti sampai di adjusting, enggak. Menerima aja, enggak. Tapi dia accelerated. Bahkan melalui hidupnya, banyak orang di Afrika itu kenal Tuhan. Walaupun akhirnya dia harus dimartir di sana. Tapi dari cerita ini kita belajar bahwa gini, hidup kita sama. Waktu kita ngalamin kebingungan, oke, I accept, adjust. Setelah kita adjust, accelerate what we can do. Sama. Anda mungkin menghadapi tantangan di pekerjaan. You accept the realita. Sekarang udah zamannya bukan koran lagi. Zaman digital, accept it. Adjust to it. To digital life. Bahkan accelerate it in digital life. Ini kan yang perlu kita lakuin. Sama dalam pernikahan Anda. Anda ngadepin tantangan perbedaan suami istri. Accept it. Adjust to it. Waktu kita udah adjust, accelerate it in love. And by the love of God. Supaya kita semua bisa ngelihat pemulihan yang dari Tuhan. In your business, in your career, in your marriage. Dalam pelayanan juga. Orang mau pelayanan gitu. Gak ada waktu. Tapi you accept it. Pelayanan panggilan dari Tuhan. You adjust your time. And you accelerate serving Jesus dengan seluruh hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, dalam cerita Alkitab. Yesus mati di hari Jumat. Tapi dia bangkit di hari Minggu. Dia dikubur di hari Jumat. Tapi dia bangkit dari kubur itu di hari Minggu. Artinya apa? Itu memberi kita pengharapan. Karena Yesus hidup. Kita punya pengharapan buat hari esok kita. Ayo mulai adjust. Bukan hanya survive. Let's accelerate juga. Supaya apa? Kita melihat hidup yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Saya cuma mau tutup dengan satu cerita aja. Satu hari saya tuh masuk ke sebuah gereja ya di Kanada. Satu gereja ini saya lihat orang ini nggak punya kaki. Dan dia itu pakai kursi roda gitu. Kalau jalan yut gitu. Pakai kursi roda. Tapi yang luar biasa orang ini. Dia belajar menerima keadaannya. Dia nggak punya kaki. Dia adjust apapun caranya. Kalau harus pakai kursi roda ya dia pakai kursi roda. Pakai mesin ya pakai mesin. Tapi dia accelerate hidupnya. Saya lihat ya waktu itu gereja itu masih sepi. Hanya musisi dan beberapa orang. Tapi dia datang 1,5 jam lebih awal sebelum ibadah mulai. Tahu saudara, orang cacat ini gak punya kaki. Tahu dia ngapain? Dia lipetin warta gereja. Saya pikir wow, banyak orang marah. Banyak orang nyerah. Banyak orang berhenti dengan keadaan seperti gitu. Tapi orang ini dia accelerated. Dan hari saya berdoa, mungkin Anda kepingin nyerah udahan. Anda sudah di ujung jalan saudara. Please,
Ini 3 hal yang bisa kita lakukan waktu kita bingung. Accept it. Yang kedua, adjust to it. Dan yang ketiga, accelerate it. By the power of Jesus and the power of Holy Spirit di dalam kita. Anda diberkati hari ini. Boleh kita berdoa bersama-sama. Tuhan, thank you buat hari ini. Hamba-Mu berdoa buat mereka-mereka yang mendengarkan dan mereka mungkin sedang bingung hari-hari ini. Saya nggak tahu apa yang mereka bingungkan Tuhan. Tapi saya tahu Roh Kudus itu sahabat di hati mereka. Ajar mereka bisa accept it. Tapi bukan hanya itu, mereka bisa adjust to it. Dan berikutnya mereka bisa accelerate it. Karena Yesus ada dalam mereka. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam hati kami semua. Tuhan berkati kami malam hari ini. Kesehatan tubuh kami, jiwa kami, mental kami, rohani kami. Bukan hanya kami dengar pembahasan ini. Tapi kami boleh sharingkan bagi orang yang memerlukan. Dan kami yang harus menjalaninya, beri kami kemampuan untuk melakukannya. Tuhan berkati hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin.